Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika Program Studi Mekatronika. Di depan saya di sini, ini adalah robot artikulasi 5 aksis Mitsubishi RV-M1, ya. Sedangkan di belakang sana itu adalah robot artikulasi juga, tapi 6 aksis ABB IRB 120. Nah, setelah sebelumnya kita diskusi tentang robot industri, nah hari ini kita akan diskusi ngobrol santai tentang pentingnya software simulasi yang nantinya digunakan untuk mempercepat development dari suatu sistem yang ada di industri. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa robot ini kenapa semakin banyak digunakan di industri, karena fleksibilitasnya. Industri saat ini membutuhkan mesin-mesin yang fleksibel, alat-alat yang fleksibel. Kenapa? Karena produknya selalu berubah. Ya, produknya variasinya sangat banyak, sehingga proses produksi harus sefleksibel mungkin. Jangan sampai kita ganti produk, mesinnya harus ganti. Nah, robot ini adalah alat yang fleksibel, di mana dengan menggunakan robot ini kita dapat melakukan proses produksi yang bermacam-macam, yang berganti-ganti sesuai dengan program posisi yang nantinya kita masukkan. Nah, dalam proses produksi untuk ganti produk yang satu dengan yang produk yang lain, itu dibutuhkan waktu setup, gitu ya. Nah, semakin panjang waktu setup, maka proses produksi secara keseluruhan akan menjadi lebih lama. Maka bagaimana caranya untuk mempersingkat waktu setup tadi, sehingga pergantian proses produksi dari produk A ke produk B dan kemudian dari produk B ke produk C itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan software simulasi. Ya, seperti apa yang ada di depan di sini, ini adalah proses produksi, di mana robot adalah salah satu alat yang ada di dalam proses produksi secara keseluruhan, proses produksi otomasi yang ada di sini. Nah, robot ini difungsikan untuk assembling. Nah, bagaimana kalau yang di assembling itu bendanya berubah, berbeda? Maka kan kita perlu membuat rencana, ya, membuat rencana, membuat posisi, dan nantinya membuat program. Nah, kalau sekarang mesin ini sedang memproduksi, gitu ya, tentunya kita tidak bisa membuat rencana itu di mesin ini sendiri, ya, karena ini sedang dipakai untuk produksi. Nah, kita menggunakan software simulasi sehingga kita bisa merencanakan, ya, merencanakan produk yang akan jalan berikutnya itu di dalam software. Jadi di dalam software nanti kita rancang atau kita gambarkan layout dari sistem, kita munculkan benda kerjanya, gitu ya. Terus kemudian kita tentukan posisinya, kemudian kita buat programnya, dan kita simulasikan. Nah, jika itu bisa disimulasikan dengan baik, gitu ya, maka nantinya jika saat akan pergantian proses produksi dari produk A ke produk B dan selanjutnya, kita tinggal mendownload apa yang tadinya sudah kita rencanakan di dalam software simulasi tadi ke dalam sistem yang real. Nah, di sini tentunya waktu yang tadi dibutuhkan untuk merencanakan itu bisa paralel dengan waktu proses produksi dari produk yang dilakukan sebelumnya. Nah, maka di sini semua produk robot itu mempunyai software simulasi. Untuk proses-proses otomasi juga banyak sudah proses untuk simulasinya, software simulasinya. Misalnya untuk PLC, untuk elektroneumatik, itu juga ada software simulasi. Nah, tujuannya sama,
yaitu kita bisa mempersingkat waktu untuk perencanaan, di mana waktu perencanaan itu akan paralel dengan proses produksi, sehingga saat pergantian ke produksi selanjutnya bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat. Nah, nanti kita akan membahas tentang software simulasi yang digunakan untuk membuat layout, mengatur posisi dan memprogram serta mensimulasikan robot Mitsubishi RVM1. Softwarenya namanya Cosimir. Nah, kita di komputer di sini semuanya sudah ada software Cosimirnya, sehingga nantinya saat praktek mahasiswa bisa membuat rencana dulu di komputer. Kemudian secara bergantian mahasiswa tinggal mendownload apa yang tadinya sudah direncanakan untuk dicoba di produk di sistem yang real. Sehingga di sini dengan menggunakan satu robot yang ada di sini, kita bisa membuat praktek bisa berjalan dengan lebih lancar karena adanya software simulasi yang ada di komputer yang ada di sini. Ya, nah untuk yang tadi saya jelaskan untuk robot Mitsubishi ini software simulasinya itu adalah Cosimir, oke ya. Yang terbaru produknya adalah Syros, gitu ya. Sehingga kita juga bisa memasukkan benda kerja, memasukkan PLC, memasukkan sensor, memasukkan konveyor dan sebagainya. Sehingga apa yang ada di sini ini bisa kita gambarkan secara virtual. Sehingga kita bisa membuat layoutnya, merencanakan posisinya, membuat programnya, terus mensimulasikan jalannya program. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk robot ABB, software yang digunakan untuk simulasi dan juga untuk memprogram itu namanya adalah Robot Studio. Jadi di sini di program studi mekatronika kita akan mempelajari dua robot, yaitu robot Mitsubishi. Kita menggunakan Mitsubishi RVM1 dengan software simulasinya menggunakan Cosimir, sedangkan robot ABB yang ada di sana kita menggunakan AEB IRB 120. Di bawah juga masih ada dua robot lagi, ABB IRB 14.000 atau 1400, kita punya dua. Nah, semuanya untuk robot ABB kita memprogramnya, mensimulasikannya dengan menggunakan software Robot Studio. Nah, mari kita sedikit membahas tentang software simulasi Cosimir yang educational yang digunakan untuk mensimulasikan sistem robot. Salah satunya adalah robot untuk Mitsubishi yang ada di depan sini. Nah, nanti untuk komunikasi robot dengan komputer kita harus menggunakan Cosimir yang profesional. Oke, mari kita belajar bagaimana membuat program robot, membuat posisinya, gitu ya, mensimulasikannya, sehingga nantinya kita bisa secara mudah, gitu ya, saat nantinya real menggunakan robot di sini, kita sudah punya pengalaman untuk membuat posisi, membuat program dan mensimulasikan meskipun secara virtual. Oke, mari kita lihat, kita diskusi bersama. Oke, mari kita buka softwarenya. Kita menggunakan Cosimir Educational. Nah, di Cosimir di sini karena educational version, maka nanti voxel yang sudah kita tambahkan tidak bisa tersimpan. Yang bisa disimpan hanya program dan posisi. Oke, setelah kita kita nanti akan ini kita tutup saja untuk yang help-nya. Ini help ini kita gunakan untuk belajar ya bagaimana caranya. Ini program ya, untuk program-program sederhana ataupun program-program yang semakin kompleks di sini. Ini ada simulasi menggunakan robot ya. Ada banyak sekali, Anda nanti bisa membuka. Ini kita tutup saja. Kita masuk ke file Project Wizard. Kita beri nama project name-nya adalah latihan pick and place gitu ya. Oke, kita ketik, kita pilih next. Nah, ini kita pilih robotnya ya. Ada banyak robot di sini. Ini adalah khusus untuk Mitsubishi robot.
Nah, kita pilih robot yang ada di kampus yaitu RVM1. Oke, kalau sudah oke, kita klik finish. Oke. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi, itu adalah workcell-nya yang berisi robot Mitsubishi RVM1. Nanti kita akan memasukkan benda, kita akan memasukkan konveyor atau komponen di dalam sistem otomasi kita di area workcell di sini. Sedangkan ini adalah posisi. Jadi nanti gerakan posisi robot itu akan kita simpan di sini, sedangkan di sini adalah programnya. Nah, ini adalah informasi jika ada error, jika kita debug sistemnya apakah ada error atau tidak, gitu ya. Nah, kita mulai dari memasukkan benda kerja. Jadi nanti kita akan memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2, ya. Benda dari posisi 1 itu di atas tumpuan 1 dipindahkan di atas tumpuan 2. Jadi kita pakai menu execute, ya, kita model explorer. Kita dari menu execute, kita model libraries. Oke, kemudian kita akan memasukkan benda. Ya, kita pakai miscellaneous primitive. Di sini kita pilih box. Nanti kita akan ada dua box, kita add, ya, terus kita add lagi. Ini sebetulnya ada dua box di sini, tetapi menumpuk, ya. Terus kemudian kita memasukkan silinder, kita add. Jadi bendanya nanti berupa silinder yang ada di atas box. Oke, nah. Dari sini terus kemudian kita menuju ke model explorer tadi, maka kita mempunyai yang ada di sini box, ya, objeknya itu ada robot dan ada box tadi yang sudah kita masukkan. Ini kita rename, misalnya kita beri nama tumpuan 1, gitu ya. Terus kemudian boxnya yang ini kita rename, ini adalah tumpuan 2. Terus silindernya ini kita rename, ini adalah benda, gitu ya. Nah, sekarang kita posisikan, ya, sesuai dengan posisi yang ada di sistem kita. Misalnya untuk tumpuan 1 di sini, kita klik kanan, properties, gitu ya. Maka kita masukkan position, ya. Di X-nya kita masukkan 150, Y-nya 150, gitu ya. Z-nya 0. Oke, ini untuk posisinya. Sedangkan tumpuan 2 untuk posisinya kita masukkan dari properties, kita masukkan bendanya min 300, terus kemudian 150, terus kemudian Z-nya adalah 0. Oke, ini adalah untuk posisinya. Nah, kita coba dimensinya, gitu ya. Nah, kalau dimensinya sebetulnya kalau yang profesional kita bisa merubah dimensi dari sini. Tetapi untuk yang educational di sini berwarna abu-abu sehingga kita tidak bisa merubah. Cara merubahnya kita merubah dari sini, ya. Box yang ada di sini kita properties, kemudian dari general, nah, kita pilih di sini untuk panjangnya. Katakanlah dimensinya mau kita beri 150, untuk kemudian lebarnya juga 150, terus kemudian tingginya adalah 150. Oke, visualisasi untuk mempermudah, katakanlah warnanya kita ganti misalnya dengan warna biru, ya. Oke, terus kemudian untuk tumpuan 2 dengan cara yang sama, klik kanan, properties. Di sini untuk dimensinya 150, Y-nya juga 150, terus kemudian untuk Z-nya adalah 150. Oke. Nah, untuk visualisasi, misalnya kita kasih warna untuk biru, sama, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang benda, ya, yang benda juga posisinya kita kasih di
properties untuk posisinya ini di 225 ya. Nanti kita akan posisikan di atas benda, atas tumpuan 1. Ini juga 225. Terus tingginya adalah 150. Oke, maka bendanya ada di situ. Sekarang kita dimensinya yang kita ubah. Kita ubah dimensinya pakai properties di general. Radiusnya kita pilih yang 25. Oke, tingginya kita pilih yang 50 ya. Oke, maka ini adalah bendanya, visualisasinya misalnya kita pakai warna biru tua gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti sudah ada objek kita, benda kerja yang nantinya akan dipindahkan. Nah, untuk sistem yang virtual atau yang simulasi di sini, benda kerjanya ini perlu kita beri namanya grip point, new grip point. Ya, nah grip point-nya di sini ini kita posisikan di tengah-tengah benda. Ya, grip point-nya properties ini tingginya kan positionnya kan masih ada di bawah. Untuk posisinya kita posisikan di grip range-nya ini 50, posisinya di 25. Ini 0. Berarti Z-nya yang 25 ya. Oke. Sebetulnya dengan range grip point 50 tadi sudah bisa terrange, tapi kita posisikan di tengah karena tinggi bendanya kan 50. Nah, ini sudah selesai. Ya, sekarang kita bagaimana? Nah, untuk membuat ini, maka kita perlu membuat posisi. Ya, perlu membuat posisi. Nah, untuk itu kita menggunakan menu extras, kita pakai namanya teach in. Nah, ini itu sama dengan pendan yang ada di robot kita secara real. Jadi di sini kita bisa menggerakkan robot dengan 3 cara. Join, ini adalah yang default. Artinya kita menggerakkannya adalah per join. Misalnya kalau waste ini adalah yang dasar, ini kita gerakkan. Ya, ini kita bisa percepat. Ya, kita gerakkan. Kemudian gitu ya. Terus kemudian shouldernya adalah ini. Ini waste-nya mungkin saya ganti yang di sini supaya nanti shouldernya gerakannya kelihatan. Ini kalau shouldernya, kalau elbow-nya, ya, gitu ya. Kalau pitch-nya, kalau roll-nya ini muter. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan memposisikan benda robot kita. Kita nanti punya posisi 1 di tengah, di aman, terus posisi 2-nya nanti di atasnya benda, posisi 3 itu tepat di benda, terus posisi 4 adalah di atasnya benda yang ada di tumpuan 1. Ini terus posisi 5-nya di tepat di benda di tumpuan 1. Maka kita gerakkan di sini. Misalnya adalah posisi aman adalah di sini. Ya, ini kita masuk ke posisi aman. Ini adalah posisi 1. Maka kita tinggal current position to position list. Maka ini adalah posisi yang ada saat ini. Nah, kita bisa beri komen gitu ya. Properties di sini kita beri komen, katakanlah ini adalah posisi aman. Ya, supaya nanti mempermudahkan. Nah, kemudian kita gerakkan lagi robotnya. Ya, gerakannya itu kalau ke kanan itu searah jarum jam itu positif. Gitu ya. Nah, misalnya ini terus shouldernya berarti ini harus turun gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kita kalau dari sini, dari satu posisi ini saya perlambat. Kalau saya dari
satu posisi di sini saya tidak tahu apakah dia itu pas gitu ya. Maka ini bisa kita putar. Ini ya, kita bisa muter. Oh, ternyata kan belum pas ini posisinya. Ya. Dari satu sudut sudah pas tapi sudut yang lain belum pas. Misalnya ini elbow-nya kita turunkan. Ya. Kita turunkan, pitch-nya juga kita turunkan. Ini kita percepat mungkin di sini. Ini elbow-nya kita turunkan. Nah, katakanlah seperti itu, ya. Nah, kita lihat posisinya apakah ini sudah pas. Ya, kita posisinya sudah pas. Nah, ternyata masih kurang sedikit, ini kurang geser yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini kalau posisinya sudah pas. Nah, kita kan mau posisinya 2 adalah di atasnya. Sebetulnya kita bisa mencari posisi ini dulu sebagai posisi 2, nanti posisi 3 di atasnya. Tapi karena tadi kita sudah rencananya posisi 2 adalah di atas benda di sini. Ini sudah pas posisinya, kita lihat di sini. Ya, sudah pas. Oke. Nah, kita pakai XYZ. Nah, kita naikkan Z positif. Ya. Kalau kita ini mungkin bisa kita percepat, kita naikkan Z positif. Ya. Nah, kalau Z di sini dia akan bergerak ke sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z dan posisi joinnya menyesuaikan. Misalnya ini kita simpan sebagai current position positionless. Ini adalah posisi 2. Terus kemudian posisi 3-nya adalah tepat di benda ini, Z-nya kita turunkan lagi. Ya, kalau ini sudah pas, set ini current position positionless. Nah, ini adalah posisi properties atas benda di tumpuan 1. Ya, ini bisa kita, yang di sini adalah tepat benda tumpuan 1 di tumpuan 1. Ya, oke. Nah, terus kemudian posisi 2 kalau kita double klik, ini kan di atas. Kita tinggal copy saja. Terus kemudian kita paste. Ya, ini jadi properties di sini, ini jadi posisi 4. Nah, bedanya apa? Ya, karena robot itu X itu arah sana, Y adalah depan belakang, Z naik turun, maka di sini yang beda hanya X-nya saja. Ini minus, gitu ya. Karena titik nolnya kan ada di tengah-tengah. Maka ini sudah kita oke. Ya, kalau kita coba ya di sini, ini posisinya ada di sana, tepat di atas ya, di atas di tumpuan 2. Nah, kemudian yang 3 ini juga bisa kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini kita ganti. Ini adalah posisi 5 kita. Ini bedanya adalah minus. Nah, maka kita sudah punya posisi 3 di sini, 5 di sana. Ya, posisi 1 adalah posisi aman di sini. Oke, nah kalau sudah selesai, berarti sekarang kita tinggal membuat programnya. Ini saya sudut pandang seperti ini supaya lebih kelihatan, gitu ya. Nah, kita sekarang membuat programnya. Maka programnya yang pertama adalah move 10 ini adalah move ke posisi 1. 20 kemudian move ke posisi 2. Ya. Di sini kita katakanlah 5. Ini adalah posisi aman. Kemudian
ke di sini 15, ini adalah ambil benda di tumpuan 1. Ini harus kita kasih mana atas gitu ya. Kemudian 30 dia move ke posisi 3. Kita kasih 40, kita kasih timer gitu ya. Timer selama 0,5 detik. Kemudian 50 grippernya close. Ya, 60 itu move ke posisi 2 di atasnya sambil grippernya close. Ya, 70 itu move ke posisi aman, grippernya close. Oke ya. Ini bisa kita kasih timer juga, misalnya di sini 55, setelah grippernya nutup kita kasih timer selama setengah detik. Ya. Karena 5 itu artinya setengah karena dikalikan 0,1. Move 1. Kemudian saya beri keterangan di sini meletakkan benda di tumpuan 2. Ya, 80 itu move ke posisi 4, grippernya close. 90 move ke posisi 5, grippernya close. Ya. 100 ini kita kasih timer setengah tadi, 110 grippernya open. Ya, 120 kita kasih timer setengah detik gitu ya. 130 ini kemudian move ke posisi 4. Ya. 140 move ke posisi aman ya. 150 ini ED. Ya, selesai N. Maka ini kita bisa compile N-link di sini. No error, no warning. Maka ini bisa kita simulasikan di sini. Start. Oke. Begitu caranya. Nah, nanti kita bisa memasukkan benda banyak sekali termasuk sistem mekaniknya, ada rotary table, ada conveyor dan sebagainya. Dan kita bisa mensimulasikan semua gerakan, setting posisi yang itu kita sesuaikan dengan sistem yang nantinya akan kita kerjakan, akan dikerjakan oleh robot. Sehingga jika ini sudah selesai, nah nanti tinggal apa yang sudah direncanakan di software simulasi ini tinggal di-download, maka selesailah sistem yang kita buat, setup untuk pergantian dari produk A ke produk B yang menggunakan robot ini jadi lebih cepat, sehingga proses produksi secara keseluruhan menjadi lebih cepat. Oke, kalau kita mau mensimulasikan lagi, ini edit, ini kita reset voxel, ini menuju ke posisinya awal, terus kita simulasikan di sini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, inilah maka kenapa software-software simulasi ini sangat bermanfaat, khususnya untuk perencanaan di dalam proses produksi, sehingga proses produksi nanti secara keseluruhan dapat berjalan dengan lebih cepat. Jika ada kesalahan pun saat proses simulasi ini kita bisa mengetahui, sehingga kerusakan sistem kita yang ada di real, yang ada di lapangan sebenarnya itu bisa kita eliminasi dengan menggunakan software simulasi. Demikian, terima kasih, salam sehat selalu.